Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam kisah para rasul 15-16 ini kita bisa melihat bagaimana keselamatan yang kita terima melalui anugerah itu akan menggerakkan kita juga kepada pemberitaan Injil. Nah, dari bagian ini ada 3 hal menarik untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu bukan hasil usaha manusia, bukan karena perbuatan kita, bahkan bukan melalui hukum Taurat, tapi itu semata hanya karena anugerah dan karya penebusan Kristus di kayu salib. Sehingga sebenarnya tidak ada hal yang dapat kita banggakan atas keselamatan yang kita terima itu, karena semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Justru karena keselamatan adalah anugerah, sudah seharusnya juga kita hidup dengan penuh syukur, menyerahkan hidup kita untuk mentaati Allah, bukan karena kewajiban, tetapi karena kasih-Nya yang juga sudah kita terima. Yang kedua, taat kepada pimpinan Roh Kudus. Di dalam pasal 16 ini kita melihat Paulus dan rekannya berencana pergi ke Asia, tetapi Roh Kudus mengarahkan mereka ke Makedonia, dan mereka taat pada pimpinan Roh Kudus. Dan justru ketaatan akan pimpinan Roh Kudus ini membawa mereka untuk bertemu orang-orang yang haus akan Injil. Dan Roh Kudus ini ternyata tidak berhenti sampai di Paulus dan rekannya saja, melainkan sampai saat ini Roh Kudus juga terus berbicara kepada setiap kita. Tetapi sudahkah kita peka mendengar suaranya? Karena mungkin taat akan pimpinan Roh Kudus itu tidak selalu hal yang nyaman. Bisa saja kita dibawa keluar dari zona aman kita kepada rencana Allah yang lebih besar. Yang ketiga, memberitakan Injil kepada semua orang. Lydia secara status itu orang kaya, terhormat, tapi dia tetap membutuhkan anugerah Allah. Sedangkan kepala penjara di Filipi, ya secara status dia orang biasa dan sederhana mungkin. Dan dia juga membutuhkan pengharapan akan Injil itu. Dan jika kita baca, maka kita akan menemukan keduanya menerima Injil. Sehingga dari sini kita bisa lihat kalau sebenarnya tidak ada batasan budaya, gender, atau status sosial dalam pemberitaan Injil. Tentu ini adalah hal yang perlu kita lakukan agar lebih banyak orang lagi mendengar kabar baik. Bahkan salah satu caranya juga dengan hidup kita. Karena sebenarnya hidup kita ini juga adalah kitab terbuka yang dibaca orang lain. Hidup kita juga jadi kesaksian dan sarana Injil diberitakan baik melalui kata-kata maupun tindakan kita. Dan hal ini merupakan respon syukur atas anugerah Tuhan. Saudara, coba kita renungkan. Bagaimana kita sudah menjadi kitab terbuka di keluarga, tempat kerja, atau komunitas kita? Apakah kita sudah mendengar panggilan Roh Kudus dan membagikan kabar baik kepada seseorang hari ini? Kiranya Tuhan yang menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan pada setiap kami. Ampuni kami juga Tuhan, karena seringkali kami juga lalai mendengar suara-Mu dan melupakan anugerah yang telah kami terima ini. Ajarlah kami untuk taat kepada pimpinan Roh Kudus dan berani memberitakan Injil-Mu kepada semua orang. Jadikanlah hidup kami kitab terbuka yang dapat membawa orang lain kepadamu. Amin.